about the true meaning of its creed. Bagi perempuan Dayak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, hutan merupakan kebebasan. Mereka terbiasa keluar dan masuk hutan untuk berburu, kemudian berladang berpindah, dan mencari tumbuh-tumbuhan untuk persiapan ritual, atau mereka biasa sebut dengan rimah. Kemudian, rimah ini merupakan persembahan kepada para arwah dalam rangka pengobatan tradisional. Hutan adalah nadi kehidupan bagi mereka. Dan cuma kehilangan kehidupan, perempuan Dayak di Sanggau juga terkena banjir saban tahun. Pasalnya, Sungai Kapuas selalu meluap akibat hutan yang tergantikan oleh perkebunan kelapa sawit. Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi kemudian membuat banjir semakin sering. Karena hutan-hutan yang hilang, kemudian pohon-pohon yang ditebang dan menjadi hutan kelapa sawit. Dan yang paling dirugikan adalah perempuan adat. Kisah serupa juga terjadi di tempat lain, seperti perempuan Dayak Iban di Bengkayang dan juga perempuan Molo di Nusa Tenggara Barat. Perempuan adat di Indonesia juga tidak tinggal diam. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin dalam usaha membela ruang hidup masyarakat adat. Misalnya, perjuangan mama-mama yang ada di Papua. Mereka memprotes aktivitas perkebunan ataupun misalnya aksi Wadon Wadas dalam menolak tambang kuarsa di Jawa Tengah. Sayangnya, negara belum menyokong atau melindungi usaha-usaha akar rumput ini. Sehingga saat ini pun kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang selalu digembar-gemborkan pemerintah belum dilandasi partisipasi yang memadai dari masyarakat adat, terutama oleh perempuan adat. Data menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran yang penting dalam melindungi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Penelitian tentang peran perempuan adat dalam menjaga lingkungan pun telah lama dilakukan, seperti Walter Fernandes dan J.S. Menon, yang menegaskan bahwa perempuan berkontribusi lebih banyak daripada laki-laki dalam perladangan berpindah, pengumpulan dan pengolahan hasil hutan, maupun pelestarian hutan secara umum. Sehingga deforestasi akan berdampak lebih buruk pada wilayah yang melibatkan perempuan secara langsung. Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan hingga 0, bahkan minus, yaitu ketika hutan lebih banyak menyerap emisi ketimbang melepaskannya pada tahun 2030. Sayangnya, dalam rencana tersebut belum ada strategi yang jelas dari pemerintah untuk menggenjot peran masyarakat adat, terutama perempuan. Masyarakat adat masih dilihat hanya sebagai penghuni area tertentu, alih-alih menempatkan mereka sebagai subjek dan agen perubahan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Iklim pun tak banyak melibatkan perempuan. Berdasarkan survei Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Perempuan Aman, sekitar 67,4% perempuan merasa tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi pembangunan yang berlokasi di wilayah adat mereka. Akibatnya, perempuan adat justru rentan menjadi korban kebijakan perlindungan lingkungan pemerintah. Misalnya, perempuan Dayak yang rentan dikriminalisasi karena larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Padahal metode ini adalah kearifan adat Dayak yang terkait betul dengan cara mereka melestarikan alam. Sejauh ini, Indonesia juga belum memiliki aturan khusus yang melindungi hak-hak kolektif perempuan adat. Hak kolektif ini terkait dengan pengetahuan tradisional, pekerjaan, dan peran dalam masyarakat adat yang khas dan hanya dimiliki oleh perempuan. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang pembahasannya terkatung-katung pun belum spesifik mengatur hak-hak ini. Tak hanya di level nasional,
agenda-agenda normatif internasional misalnya, Indonesia yang didikte oleh negara-negara maju dalam mengurangi emisi karbon juga jarang mengusung topik ataupun strategi yang bersifat lokal seperti isu perempuan dan masyarakat adat. Negara-negara maju yang dominan dalam merumuskan agenda dan strategi pelestarian lingkungan di tingkat global masih berfokus pada sisi ekonomi. Misalnya soal perdagangan karbon ataupun investasi hijau. Dominasi mereka menyebabkan isu lingkungan masih bersifat elitis. Imbasnya, sisi sosial, kemasyarakatan dari pelestarian lingkungan tidak mendapatkan ruang pembahasan yang cukup. Upaya menghubungkan perubahan iklim dengan masyarakat adat berarti menarik kembali sejarah secara tradisional mereka hidup dalam menjaga dan mempertahankan ruang hidup mereka. Bank Dunia menilai masyarakat adat telah menerapkan kebiasaan atau praktik terbaik dalam mempertahankan ekosistem alam. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada hilangnya ruang hidup dan penghidupan masyarakat adat, tetapi juga memperuncing masalah ketidakadilan gender yang secara spesifik dirasakan oleh perempuan dan komunitas adat. Perubahan iklim juga berkontribusi terhadap migrasi penduduk, perkawinan anak, dan kekerasan terhadap perempuan. Mengafirmasi pengetahuan adat perempuan dalam adaptasi perubahan iklim semestinya turut memasukkan hak-hak kolektif mereka dalam kertas kebijakan, baik di tingkat nasional hingga tingkat desa. Pengakuan atas hak identitas dan hak kolektif mereka berarti mengikuti peran mereka sebagai penjaga hutan dari kepunahan keanekaragaman hayati. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memandang dan memaknai alam sebagai masyarakat adat, khususnya dalam posisi perempuan adat memaknai alamnya. Sebab bagi mereka, alam bukan hanya sebagai tempat tinggal dan hidup, melainkan juga ruang yang sakral. Alam pikiran perempuan adat tentang alam harus menjadi landasan dan penentu perumusan serta pelaksanaan program-program strategis pemerintah terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian kebiasaan, adat istiadat, dan prinsip lokalitas dalam mengelola alam ini tentu memberikan andil terhadap mencegah perubahan iklim dan pelestarian hutan. Hutan yang menjadi nadi dalam menapis perubahan iklim memiliki keterkaitan yang kuat bagi masyarakat adat, tempat mereka menggantungkan sumber penghidupan.